Dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah sihir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memahami perkara ini kita mesti bezakan antara dua perkara. Yang pertama, bentuk silap mata. Yang kedua adalah sihir. Sihir adalah amalan yang dilakukan dengan bantuan jin. Sedangkan silap mata adalah kepandaian seseorang untuk menyorokkan sesuatu sehingga orang yang nampak seakan-akan benda tersebut bergerak, benda tersebut berpindah, benda tersebut hilang, seperti kepandaian sebahagian dari kawan-kawan kita atau mungkin anak kita untuk buat silap mata, duit 50 sen boleh hilang dari tangannya. Itu bukan sihir yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran, itu bukan sihir yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Perbuatan silap mata seperti itu, ia bergantung kepada bagaimana kita melakukannya dan apa tujuannya. Jika kita melakukannya seperti dalam sebahagian orang melakukan pertunjukan silap mata dengan menggunakan perempuan yang tidak berpakaian, tentunya ia adalah amalan yang haram. Untuk kita melakukannya dan untuk kita menontonnya, untuk kita melihatnya, ia adalah perkara yang haram. Haram bukan karena silap matanya, haram karena mempertunjukkan sesuatu yang haram kepada kita. Kemudian, jika tujuannya adalah untuk menipu agar mengambil harta orang, seperti terkadang di sebahagian pasar malam ada orang yang menjual obat-obat tertentu untuk melariskan barang mereka, maka mereka melakukan tipu daya dengan cara-cara tertentu seakan-akan obat tersebut membuat orang kebal, tak boleh dipotong dengan pisau dan lain sebagainya. Maka itu adalah silap mata yang digunakan untuk tujuan menipu, mengambil harta benda orang agar orang membeli barang mereka secara tipuan. Itu adalah silap mata yang diharamkan. Sedangkan sihir adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan bantuan jin. Jin makhluk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak akan mengganggu manusia, melainkan jin yang tidak beriman. Jin tidak akan mengganggu manusia, melainkan jin yang ingkar kepada Allah. Jika mereka adalah jin yang ingkar kepada Allah yang kita kenal sebagai syaitan, merekalah yang menggoda manusia. Merekalah yang mengganggu manusia. Merekalah yang boleh memberikan bantuan untuk para penyihir melakukan perbuatan-perbuatan sihir mereka. Al-Imam Az-Zahabi sampaikan kepada kita, ini karena orang yang mengamalkan sihir tentu menjadi kafir. Orang yang mengamalkan sihir tentu menjadi kafir. Artinya bentuk sihir yang tadi kita sebutkan, orang yang melakukan amalan sihir dengan bantuan jin, meminta bantuan kepada jin. Orang yang meminta bantuan kepada jin, jin tidak akan dengan mudah memberikan khidmat kepada kita. Jin tidak akan dengan mudah memberikan bantuan kepada manusia. Jin hanya akan memberikan bantuan kepada manusia. Syaitan itu hanya akan memberikan bantuan kepada manusia jika manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka suruh, syarat-syarat yang mereka tetapkan, dan selalunya syarat-syarat yang mereka tetapkan adalah perkara-perkara kekufuran, perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Sebagian dari tukang-tukang sihir, mereka akan menyembelih binatang-binatang tertentu untuk jin. Amalan menyembelih binatang untuk jin adalah amalan kekufuran, adalah amalan syirik. Maka jin akan memaksa seseorang untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan khidmat bantuan darinya. Artinya, jika kita minta bantuan kepada manusia, kita akan menggunakan duit sebagai bayaran. Tapi jika seseorang mahu mendapatkan khidmat, bantuan dari jin, maka syaratnya adalah lakukanlah kekufuran. Maka banyak di antara bomo-bomo tersebut yang memang tak boleh sholat. Jangan sholat, sebab jika sholat, jin tidak akan memberikan bantuan kepada kita. Jangan berwudu. Jika berwudu, maka jin tidak akan memberikan bantuan kepada kita. Segala perkara yang menjauhkan kita dari Islam, segala perkara yang menjauhkan kita dari keimanan, akan menjadi syarat-syarat dari bomo-bomo itu
dari tukang-tukang sihir itu untuk mendapatkan bantuan dari jin. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tidak semua bomoh melakukan amal perbuatan mereka dengan bantuan jin. Banyak di antara mereka yang penipu. Konon boleh buat ini, boleh tahu ini, boleh dapat bantuan dari jin, itu semua adalah tipuan sebab ia adalah perkara yang berat. Bukan semua orang uh, boleh call jin untuk mendapatkan bantuan, hanya orang-orang yang telah memberanikan diri untuk melakukan kekufuran, untuk melakukan syirik, yang syaitan-syaitan tersebut memberikan bantuan perkhidmatan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan tentang Banu Israel pada masa Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maaf, ini ada di dalam surah Al-Baqarah, bukan di dalam surah An-Nisa. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah, boleh tuan-tuan dan puan-puan nanti tengok di dalam kitab muka surah 13. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan ke atas pemerintahan Nabi Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitan inilah yang mengajarkan kepada manusia sihir. Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Karena yang mengajarkan sihir hanya orang-orang yang kafir. Karena yang mengamalkan sihir hanyalah pengikut-pengikut kepada syaitan. Yang sihir tersebut, amalan sihir tersebut menyebabkan kekufuran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, tiada tujuan lain bagi syaitan itu untuk mengajarkan sihir melainkan agar manusia melakukan syirik, agar manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jika semua perkara itu dilakukan, kemudian mengatakan kita hanya boleh buat ini dengan izin Allah, sudah jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa, sudah jatuh pada sebahagian perbuatan-perbuatan kekufuran, sudah jatuh pada sebahagian perbuatan-perbuatan syirik, tidak akan menyelamatkan kita dengan mengatakan bahwa semua ini hanya boleh terjadi dengan kuasa Allah. Semua ini hanya boleh terjadi dengan izin Allah. 1000 kali kita mengatakan semua ini hanya boleh terjadi dengan kuasa Allah, jika yang kita lakukan adalah meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada syaitan, melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, menyembelih binatang untuk selain Allah, jika perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, maka tidak bermanfaat perkataan kita, semua yang terjadi ini adalah dengan kehendak Allah. Syaitan mengucapkan, semua ini terjadi dengan kehendak Allah, tidak akan menyelamatkan dia dari bala Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang mengamalkan sihir sahaja yang berdosa besar? Bagaimana dengan kita yang kita tengok je, kita tak datang ke bomoh itu, kita tak mengamalkan sihir itu? Adakah hanya orang yang mengamalkan sihir yang berdosa besar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, penagih arak. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir. Jika kita membenarkan perkara itu, menganggap bahwa iya benar itu kekuatan yang Allah berikan pada benda-benda tadi, itu kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tukang-tukang sihir itu, maka kita telah jatuh kepada dosa besar, meskipun kita tak datang kepada tukang-tukang sihir itu untuk meminta bantuan, meskipun kita tidak meminta khidmat mereka untuk memberikan bantuan kepada kita, tapi kita menganggap bahwa apa yang mereka buat ini benda yang tak salah, apa yang mereka lakukan ini adalah benda yang betul. Selagi mereka tak mencuri, maka ya betul lah tuh. Selagi mereka tidak mengambil harta orang, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Jika kita berpandangan seperti itu, membenarkan apa yang diamalkan oleh tukang-tukang sihir,
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita akan masuk di dalam salah satu dari 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Dan terakhir, Imam Az-Zahabi memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan 3 dosa besar yang pertama, ataupun secara khususnya berkaitan dengan dosa besar yang ketiga, yaitu sihir ini. Beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa ketahuilah banyak dosa-dosa besar yang tidak diketahui oleh ramai umat Islam tentang pengharamannya. Dan mereka tidak mengetahui tentang tagahan, serta tegahan, serta ancaman buruk. Perkara ini tak sampai kepada mereka. Ilmu bahwa amalan sihir adalah haram pada sebagian masyarakat tidak diketahui. Sehingga mereka ada apapun masalah, mereka akan datang kepada Bomo, minta bantuan, kemudian buat amalan ini, buat amalan itu, buat amalan-amalan yang bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa rasa bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama, yang boleh jadi dosa besar atau menghala kepada dosa besar, atau perbuatan tersebut memang nyata membawa kepada kekufuran dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ada ilmu tidak boleh menghukum mereka secara tergesa-gesa, tak boleh terus mengatakan ini semua memang kumpulan syirik, ini kumpulan orang-orang musyrik, ini kumpulan orang-orang yang menyembah tok guru, ini kumpulan orang-orang yang menyembah kubur, ini kumpulan orang yang menyembah keris. Nah, kita tak boleh tergesa-gesa dalam memberikan hukuman. Orang yang ada ilmu tidak boleh memberikan hukuman secara tergesa-gesa. Sebaliknya, kita perlu bersikap lembut kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jika ada sebagian dari kaum kerabat kita yang terjatuh pada perkara-perkara seperti ini, bukan terus menghukum, bukan terus mengatakan musyrik, bukan terus mengatakan ini adalah benda yang salah, awak sudah keluar dari agama. Tapi nasihat dari Al-Imam Az-Zahabi, sampaikanlah dengan lembut kepada mereka dan ajarkanlah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, Allah berfirman di dalam surah Thaha, wa qula lahu qaulan layyinan. Katakanlah kepada Firaun kata-kata yang lembut. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Firaun dah nyata musyrik, nyata dia mengaku Tuhan. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk berbicara kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut. Dan kawan kita itu, bolehlah dia jatuh pada sebagian kesalahan, tapi dia bukan Firaun. Dia bukan Firaun. Dia bukan orang yang mengaku Tuhan. Maka dia lebih layak untuk kita menggunakan sikap yang lembut, kata-kata yang lembut, melebihi kelembutan yang digunakan oleh Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Wallahu taala a'la wa alam, ini yang saya boleh kongsikan dalam mukadimah kita di pertemuan kita pertama di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di dalam pertemuan kita di pagi hari ini ada manfaatnya. Kita dah tahu bahwa dalam agama ada dosa-dosa besar, dan 3 dosa besar pertama yang dikongsikan oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua membunuh, dan yang ketiga adalah melakukan sihir ataupun mempercayai amalan sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari 3 dosa besar ini. Pelajari kembali 3 dosa besar ini: menyekutukan Allah, sama ada pada keyakinan ataupun pada amal ibadah. Yang kedua, membunuh, dan yang ketiga adalah sihir. Semoga 3 perkara ini jauh dari kehidupan kita. Semoga 3 perkara ini jauh dari ahli keluarga kita. Dan untuk kita pastikan bahwa ia jauh dari ahli keluarga kita kena tahu apa itu syirik, apa itu membunuh, dan apa itu amalan-amalan sihir seperti yang tadi telah kita perincikan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dan saya